saya hormati ibu-ibu pengurus PKK Kelurahan Blotongan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan rapat pleno Kelurahan bulan Oktober 2025 yang insya Allah pagi ini cerah ibu-ibu dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya pada ibu-ibu ini berkenan hadir pada rapat pleno kelurahan di bulan Oktober 2025. Rapat pleno ini merupakan agenda rutin kita nih setiap bulan sebagai wadah untuk kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah berjalan, kemudian perencanaan kegiatan di bulan-bulan selanjutnya dan juga penyampaian informasi baik dari TPPKK Kota maupun kecamatan. Harapannya melalui rapat pleno ini kita dapat saling berbagi informasi, memperkuat koordinasi antar pokja dan terus membangun keluarga yang sejahtera dan mandiri di kelurahan. Baik, saya akan sampaikan beberapa informasi pada rapat pleno kelurahan Oktober di bulan 2025 ini. Yang pertama dari pokja 1. Dari pokja 1 tidak banyak ibu-ibu yang kemarin disampaikan karena dari pokja 1 hanya fokus pada pelaksanaan sidang one stop service. Kemarin sidang one stop service di tanggal 15 Oktober dari 29 pasangan yang lolos hanya 4, dan di tanggal 5 November nanti akan dilaksanakan sidang isbat. Sebenarnya kemarin Blotongan sudah ada beberapa yang daftar, namun ternyata tidak ada yang lolos dikarenakan kemungkinan karena administrasi ataupun syarat-syaratnya yang belum memenuhi undang-undang yang berlaku. Dari pokja 1 cukup one stop service, kemudian dari pokja 2 kemarin sudah mengadakan koordinasi dengan pihak Astra untuk melakukan kerjasama dengan menyelenggarakan pelatihan yang ditujukan untuk rumah dinas, sehingga nanti mohon masing-masing kelurahan untuk memonef keberadaan rumah dinas. Yang mau saya tanyakan di sini itu rumah dinasnya ada berapa tadi? Satu. Nah, alhamdulillah Blotongan rumah dinasnya juga sudah ber-SK, jadi tidak ada PR untuk rumah dinas. Kemudian dari pokja 3 menghimbau untuk masing-masing kelurahan yang warganya mempunyai hasil pengolahan ikan harus mempunyai GMP, Good Manufacturing Practice, dan SOP standar operasi prosedur. Pelan-pelan. GMP dan SOP wajib mempunyai GMP dan SOP. GMP dan SOP. GMP singkatannya apa? Good Manufacturing Practice. Good Manufacturing Practice dan standar operasi prosedur. Kemudian saya lanjut nih. Kemudian ada tambahan lagi terkait lomba Aku Hatinya PKK, dimohon untuk setiap kelurahan, terutama yang sudah lomba, kemarin kan Blotongan tahun lalu sudah lomba, itu diharapkan untuk merawat tanaman yang sudah ditanam. Jadi tidak hanya waktu lomba saja. Mati, kalah mati. Karena itu ternyata dari pokja 3 sewaktu-waktu akan mengadakan sidang ke kelurahan untuk memantau apakah tanamannya itu masih tertanam dengan baik atau tidak. Boleh pindah. Kemudian untuk monef dan sampah, kemarin saya sudah minta datanya kepada Bu Muti Ibu. Alhamdulillah Blotongan dari 15 RW yang 8 sudah melakukan pilah sampah dan yang 7 ini belum melakukan pilah sampah. Karena ini nanti per bulannya bank sampah ini akan diminta datanya dari kota dan kecamatan. Jadi dimohon untuk RW 7 RW tersebut yang belum melakukan
memerlukan pilah sampah mohon untuk segera dilakukan di Kalau pilahnya mungkin sudah. dan sampahnya nih. Ya, kalau bank sampahnya yang kemarin sudah jalan-jalan itu melakukan Dari pojok saya lanjut ini ke pojok 4. Ada kegiatan spelling, ibu-ibu sudah paham ya kegiatan spelling dokter spesialis keliling. Nah, insya Allah ini potongan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2026. Mohon untuk waktu kegiatan spelling dimanfaatkan benar-benar oleh keluarga karena pengalaman sebelum-sebelumnya itu yang sudah melaksanakan kegiatan spelling sebenarnya warganya sudah antusias, namun karena waktunya singkat jadinya kita terhambat oleh waktu, kemungkinan karena warganya datangnya terlambat Februari 2026. Tapi ini insya Allah masih direncanakan. Kemudian ada tempatnya di kelurahan ya Mbak. Bias bulan imunisasi anak sekolah. Nanti pada bulan November ada imunisasi BT dan TB pada anak usia 7, 8, dan 11 tahun. DT dan TB. DT dan TD. Bulan apa? Di November besok. Untuk anak usia 7, BT dan TB kebalikannya D. Hingga 7 7, sampai 8, dan 11. 7, 8, 11. Nah, bagi anak yang usia sekolah tapi tidak sekolah bisa dilaporkan ke tim kesehatan terdekat, mungkin seperti Pustu atau Puskesmas atau PKD. Dilaporkan aja ke situ untuk ditindaklanjuti sehingga program imunisasi ini bisa 100% diberikan ke anak-anak yang wajib menerima. Dilaporkan ke mana? Pustu. Dilaporkan ke tim kesehatan terdekat, Pustu atau Puskesmas atau PKD. Ini karena sudah masuk musim kemarau, ibu-ibu. Di sini nggak ada yang sudah masuk musim penghujan, diharapkan ibu-ibu selalu memberikan edukasi untuk selalu menjaga kesehatan lingkungan. Dan untuk Jumantik, apakah masih setiap Jumat ya Mbak? Enggak sih, kita setiap berapa jam bisa bulan sekali. Semua RW sudah. Oh benar, iya. Jumantik wajib hukumnya untuk terus dilakukan untuk menghindari penyakit DB ibu-ibu dari ibunya. Kemudian dari Sekretaris PKK pada bulan November nanti akan ada dilaksanakan rakerda, sehingga nantinya masing-masing kelurahan mengirimkan masalah yang dihadapi. Mungkin dari Pokja 1 sampai 4 bisa mengirimkan masalah-masalahnya atau ibu-ibu ketua RW yang hadir di sini. Bulan apa? Bulan November. Awal atau akhir belum pasti, tapi bulan November ini. Kemudian ada pos bantuan hukum pos bantuan hukum dari Ibu Ketua PKK Kota menginginkan nanti dari timnya pos bantuan hukum kelurahan itu tidak usah banyak-banyak, jadi diambil dari tim paralegal yang terakhir dan bisa berulang. Namanya 3. Nanti bisa ke kecamatan atau ke kelurahan untuk menyampaikan materi-materi yang sudah disampaikan. Jadi cukup sekian informasi yang saya sampaikan dari Pokja 1 sampai 4 hingga sekretaris tadi. Jadinya PR yang kita hari ini yang pertama tadi ya, untuk aku hatinya PKK untuk terus merawat tanaman. Kemudian mau nempel sampah karena per bulannya akan diminta datanya oleh kecamatan dan kota. Kemudian imunisasi jika ada anak yang sekolah, usia sekolah namun tidak sekolah itu bisa dilaporkan ke tim kesehatan terdekat. Kemudian rakerda, brand center, dan juga pos bantuan hukum. Terus bantuan hukum maksudnya gimana tadi?
Nanti biar Nanti dijelaskan oleh Bu Is. Oh. Soalnya kemarin yang mengikuti paralegal Bu Is, Bu Neni, dan siapa? Bu Sarah. Bu Is, Bu Neni, Bu Sarah. Oke, sekian rapat pleno kelurahan yang saya sampaikan ini. Semoga rapat kita membawa manfaat bagi kehidupan PKK di kelurahan Bumi. Apakah ada yang mau disampaikan Bu Is dari Bocah Satu atau Nanti setelah itu mungkin laporkan dari masing-masing. Oh, oke, Bu Mul dan Bu Muti selamat karena kemarin sudah memenangkan lomba B2SA mendapatkan juara 2 B2. Oke, sudah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada ini ditambahkan dari Bocah 1 atau 4 atau Sing apa Bu? Terima kasih Mungkin juga tangkat kalau tak jadi kan makin ngaku. Demikian tadi informasi yang disampaikan, Bisa lengkap lengkap. ada beberapa hal mungkin itu bisa kita tidak lanjuti, tapi untuk yang nanti disampaikan akan sampah sebenarnya semua sudah ada buku dari masing-masing RW itu dulu sudah dibentuk, cuman kalau masalah jalan dan tidaknya itu memang ya tergantung di RW-nya masing-masing. Ada yang aktif, ada yang tidak. Ibu-ibu yang kami hormati, kita lanjutkan dengan laporan-laporan. Ya. Yang pertama dari saya sendiri ingin menyampaikan tentang tadi yang disampaikan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan tentang paralegal. Kami sudah mengikuti pelatihan paralegal selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Oktober tahun 2025 kemarin. Kebetulan di Kelurahan Botongan kami bertiga yang dikirim dari kelurahan. Saya, terus Bu Siti Nurhaini dan Ibu Saroh dari RW 10, kebetulan Ibu Pokja 4. Kemudian apakah itu paralegal? Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas masyarakat atau seperti itu. Iya, Setiap orang yang berasal dari komunitas masyarakat atau pemberian bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal. Tetapi paralegal di sini adalah tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi permasalahan bantuan hukum di pengadilan. Jadi di sini bukannya advokat atau apa ya, tetapi kita berasal dari masyarakat yang telah dilatih, tujuannya untuk membantu, ya, tujuannya untuk membantu mendampingi masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu terutama kaum perempuan, ya, terutama kaum perempuan dan anak jangan sampai menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuannya itu, ya, jadi di Kota Salatiga itu karena kemarin pelaksananya itu adalah PKK provinsi ya, PKK provinsi, terus kemudian itu berjenjang dari masing-masing kelurahan itu ada paralegalnya, terus kemudian nanti tingkat kecamatan juga ada dan tingkat kota juga ada. Nah, di sini yang ini khususon permasalahan-permasalahan yang didampingi adalah hanya masalah perempuan dan anak. Masalah bapak-bapak, masalah umum yang sewu tidak kita paralegal tidak bisa menjangkau sampai ke situ. Nah, kita sebagai ibu-ibu PKK, kader PKK,
tentunya kita tidak mengharapkan dan tidak menginginkan jangan sampai kaum kita, kaum perempuan dan anak itu sampai terjadi kekerasan. Dan kita wajib membantu ya, kita harus membantu jika di wilayah kita nanti kita temukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Monggo karena kekerasan terhadap perempuan dan anak itu adalah sudah dilindungi hukum. Monggo kita dampingi bareng-bareng seperti itu. Nah, memang kenyataan di bawah, kenyataan di masyarakat itu tidak semudah itu ya, permasalahan kok kita langsung masuk, tidak semudah itu. Kadang ada yang punya masalah tetapi satu takut kalau nanti mungkin kaitannya dengan hukum, kemudian malu kalau nanti diketahui mungkin oleh orang lain atau mungkin tetangganya atau masyarakat yang lain, bisa seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu monggo paling tidak kita berusaha mendampingi jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak. Karena apa, sekarang ini pelecehan seksual terhadap anak juga banyak sekali. Kekerasan terhadap ibu rumah tangga perempuan juga banyak sekali. Tetapi selama ini mungkin ada yang takut melapor, ada yang malu untuk diketahui ya, dengan alasan macam-macam. Kadang kita berusaha baik ya, untuk membantu, tetapi mungkin nanti malah diterimanya kurang baik. Nopo kok melu-melu urusan rumah tangga. Nah, seperti itu. Biasanya ya, yang terjadi selama ini kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu monggo kita pelan-pelan membantu masyarakat di lingkungan kita, di wilayah kita, supaya tidak terjadi hal-hal demikian. Jadi, kita perempuan yang paling tidak kita harus membantu kaum kita. Kasihan anak-anak kita kadang-kadang terjadi pelecehan, banyak diperkosa oleh ayah tirinya, terus kemudian barangkali mungkin dengan orang tuanya sendiri. Nah, oleh sebab itu masa depan putra putri kita adalah masa depan bangsa. Oleh sebab itu marilah kita berusaha untuk mendampingi mereka. Nah, adapun kita tidak, paralegal ini juga tidak berdiri sendiri ya, nanti kita bareng-bareng, dan juga ada lembaga bantuan hukumnya yang ternyata kemarin saya juga baru dengar ini setelah ada paralegal itu, ternyata ada LBH yang gratis untuk mendampingi permasalahan-permasalahan ini. Tetapi yaitu tadi yang dikhususkan adalah permasalahan perempuan dan anak. Yang pertama itu adalah yang ada di Kota Salatiga, itu ada 3. Yang pertama LBH Gumilang, itu alamat apa Bu? Gumilang. Iya. LBH Gumilang itu alamatnya di Duko Jagalan. Besok Ibu, walaupun belum tahu tempatnya, saya juga belum tahu, tapi alamatnya Jagalan itu sana Nopo. Duko Jagalan RT 02 RW 05 Kelurahan Cekungan, Kecamatan Argomulyo. Itu LBH Gumilang, itu yang akan mendampingi nanti di paralegal tersebut. Adapun nomor HP-nya barangkali mau dicatat, 081 542 410 319. Itu LBH Gumilang. Kemudian yang kedua itu ada Pos Bankum.
pos bantuan hukum itu di UIN Salatiga. Alamatnya di gedung LKBHI UIN Salatiga, kampus 2. Kampus 2 itu yang di sana nggih. Bangarum. Nggih. Kampus 2, Jalan Nakula Sadewa. Gedung apa, Bu? Gedung LKBHI UIN Salatiga di kampus 2. Jalan Nakula Sadewa nomor 09 Kembang Arum. Kelurahan Dukung juga, Kecamatan Sidomukti. Adapun nomor HP-nya 085 865 613 555. Iya, 5-nya 3 kali. Saya ulangi 085 865 613 5-nya 3 kali. Gedung apa? Gedung LKBHI di BHI. Yang ketiga, ada LBH Pendowo Salatiga. Ini di wilayah kita, Jalan Kemiri 2 nomor 42, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidoarjo. Kemiri 2 nomor 42, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidoarjo. Nomor HP-nya 085 730 731 355. 085 730 731 355. Nah, itu 3 LBH yang mendampingi permasalahan-permasalahan terutama di lingkungan Kota Salatiga yang notabene gratis, ya, gratis, tetapi gratis dalam artian tidak secara pribadi, ya. Kalau pribadi mungkin yang bayar LBH tersebut. Kalau misalnya lewatnya, jadi yang melindungi para legal itu adalah ada tiga LBH tersebut. Monggo nanti bisa disampaikan ke warganya di lingkungan kita masing-masing supaya kaum perempuan dan anak itu jangan sampai terjadi korban kekerasan. Jadi nanti kita sampaikan di wilayah kita, jangan takut, okay? Jangan takut jika terjadi masalah-masalah karena itu adalah dilindungi oleh hukum. Itu intinya seperti itu. Dan nanti mungkin ya, karena ini tidak lanjutnya juga kami juga belum ada itu, jika terjadi masalah di wilayah kita, ya, wilayah kita mungkin ada anak di bawah umur, katakanlah seperti itu contoh, ada anak di bawah umur dipaksa mungkin mau dipaksa untuk nikah di bawah umur. Nah itu monggo nanti walaupun mungkin orang tuanya bersikukuh ini anak-anakku dewe ya itu hak saya, urusan saya, biasanya seperti itu. Tetapi paling tidak kita karena itu efeknya nanti ke depannya adalah kurang baik, ya. Oleh sebab itu paling tidak kita dampingi, mungkin nanti bisa mendapatkan solusi. Oh, ini baiknya bagaimana untuk anak tersebut, karena apa? Mungkin anak belum waktunya untuk nikah, dan efeknya juga nanti berkepanjangan sampai ke stunting juga. Oleh sebab itu diantisipasi sejak dini, sejak awal
Nah, itu monggo nanti kita dampingi. Gitu nggih. Jangan pokoknya kita sampaikan saja, jangan takut seperti itu karena ada di belakang kita ada yang melindungi hukum. Mungkin itu tentang paralegal yang sudah kami ikuti selama 3 hari bulan lalu, bulan ini ya, bulan Oktober ini. Semoga dengan adanya paralegal ini masyarakat di kelurahan Borongan tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Harapan kita semuanya. Ibu-ibu yang kami hormati, mungkin ada laporan dari Bendara, tidak ada. Dari Pokja 1 tidak ada. Pokja 2 ATS, ayo.